berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom adik-adik semua. Wah Kak, kita bersyukur ya Kak, kita bisa kembali beribadah lagi hari ini. Iya, apalagi hari ini ada yang spesial loh Kak Tuti. Spesial? Apa tuh ya Kak? Topik kita ya Kak? Kurang tepat. Terus apa dong Kak? Baju kita Kak? Memang pakaian kita hari ini berbeda ya dari hari-hari yang biasanya ya. Iya Kak, biasanya pakaian ini dipakai sama orang-orang yang di wisuda. Betul sekali Kak Tuti. Kak Tuti pernah di wisuda nggak? Pernah Kak, dulu waktu wisuda TK. Oh, wisuda TK. Wah, teman-teman di rumah juga pasti udah pada wisuda TK ya. Nah, tapi Kak Tuti, hari ini kita bukan merayakan wisuda, Kak Tuti. Terus siapa yang di wisuda Kak? Bukan wisuda. Hari ini kita mau merayakan Blessing Day, hari kenaikan kelas teman-teman kita yang di sekolah minggu. Naik kelas seperti di sekolah gitu ya Kak? Betul, kita kan juga sekolah minggu. Terus naik kelasnya dari kelas berapa saja Kak? Nah, yang naik kelas hari ini dari kelas kecil ke kelas besar, dari kelas besar ke kelas tunas remaja. Terus ada yang tunas remaja lulus sekolah minggu, artinya dia masuk ke kelas remaja, Kak Tuti. Wah, puji Tuhan ya Kak, teman-teman kita sudah bertumbuh, lebih dewasa lagi. Betul, kita harapkan imannya juga bertumbuh ya. Amin Kak, kita terus berdoa supaya iman teman-teman kita terus bertumbuh. Betul, nah Tuhan itu begitu baik ya, sudah menyertai kita semua, sampai bahkan ada teman-teman yang naik kelas juga hari ini kita rayakan. Jadi kita begitu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mau pagi hari, siang hari, sore hari, Tuhan begitu baik. Kita mau beribadah hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Adik-adik semuanya sambil mengambil sikap berdoa ya, kita mengangkat pujian ini, Bapa, ku datang padamu. 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 Bapa, ku
Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini. Tuhan kami bersyukur, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah di hadapan-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Engkau berikan kami hati Tuhan agar kami mau memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Tuti dan teman-teman semuanya, kita kadang suka lupa ya kalau Tuhan itu sebenarnya begitu baik loh di dalam hidup kita. Iya Kak, benar. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, di mana pandemi saat ini sudah lebih dari setahun. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang juga yang mengeluh, kapan ya pandemi ini selesai? Iya, memang tidak mudah ya, tapi firman Tuhan bilang kalau kita harus bersukacita selalu, senantiasa bersukacita. Jadi apapun keadaannya, kita harus bersukacita. Iya Kak, karena firman Tuhan sudah berkata kita harus tetap mematuhinya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Betul sekali. Jadi sukacita dan ucapan syukur kita itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi kita bersukacita, bersyukur itu karena memang Tuhan baik. Kasih Tuhan itu sangat besar, tidak terukur dari apapun juga. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan Kak, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Oke, ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan pujian ini sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan ya, karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Nah, Kak Tuti, tahu nggak apa yang jadi tema Blessing Day kita hari ini? Wah, apa tuh Kak temanya? Nah, tema Blessing Day kita hari ini adalah Jadilah Terang. Kita semua berharap kalau teman-teman di rumah dan kita juga jadi pembawa terang di dalam hidup kita di dunia ini. Berarti kita jadi anak-anak terang ya Kak? Betul, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita. Jadi kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita harus jadi pembawa terang. Kita tugasnya sebagai pembawa terang di dunia ini. Iya Kak, seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus
Jadi teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, kita harus jadi pembawa terang Tuhan di dalam dunia ini ya. Iya Kak, supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Nah, salah satu ciri-ciri anak terang itu adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan membantu kita dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini suatu kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan bagi kami, di mana saat ini kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah sekolah minggu. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus membimbing hati kami dan juga anak-anakmu yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan, dan hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikannya juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ya, sangat senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali ya. Sekalipun saat ini kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak jadi masalah ya. Dan pada saat ini juga kita sangat bersuka cita dalam perayaan Blessing Day, dan kakak yakin bahwa kita semuanya telah diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak akan mengajak kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Nah, nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami kelaparan? Kelaparan apakah itu mungkin saat dia baru pulang sekolah, ataupun saat dia baru bepergian, ataupun di saat kalian habis bermain? Ya, kakak yakin bahwa kita semuanya pernah mengalami kelaparan. Tetapi bagaimana dengan yang satu ini ya adik-adik ya? Jika kita kelaparan, tetapi kita kelaparan tidak ada makanan. Kita pulang ke rumah lalu lihat di dapur tidak ada makanan, dan papa mama juga ingin memasak, tidak ada makanan. Mau beli makanan juga uang tidak ada. Wah, pasti sangat sedih sekali ya adik-adik. Hal yang demikian, sudah lapar, terus mau minta makan, tidak ada uang mau beli makan. Adik-adik, hal ini juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel, di mana pada masa Nabi Elia, tentara Aram mengepung kota Samaria.
Ya, di mana tentara Aram mereka mengepung kota Samaria dan mereka berjaga-jaga di setiap pintu gerbang kota, adik-adik. Dan di sana orang-orang tidak boleh keluar masuk dan orang-orang juga tidak boleh keluar masuk untuk membeli makanan dan makanan juga tidak boleh masuk ke dalam. Wah, itu sangat menderita sekali, adik-adik. Makanan sangat langka dan jika pun ada, harganya sangat mahal sekali. Dan di sana dengan terpaksa orang membeli kepala keledai dengan harga 80 sikal perak. Adik-adik tahu itu berapa harganya jika dibandingkan sekarang? Harganya sekarang itu sama dengan kalau kita beli roti di toko roti itu harganya 1 juta. Wah, tentunya hal ini sangat mahal dan ini membuat orang-orang Samaria pada waktu itu mengalami kesulitan dalam mencari makanan. Adik-adik, orang-orang pada waktu itu mengeluh dan suatu waktu seorang perempuan melihat ada raja yang sedang berdiri di atas kota. Dan dia melihat raja itu dan dia berkata, "Tuanku raja, tolonglah aku." Dia mengatakan begitu, kenapa? Karena dia sudah kelaparan dan dia mengharapkan ada raja yang menolong dia. Dia mengatakan, "Tuan, tolong aku." Lalu adik-adik tahu apa respon raja? Raja malah marah, adik-adik. Dia katakan apa? "Hei perempuan, Tuhanmu aja tidak bisa menolong kamu, apalagi saya." Dan raja pada waktu itu marah lalu mengoyakkan jubahnya. Itu tandanya bahwa dia sedang berduka dengan kejadian ini. Dan dia juga marah kepada Allah dan juga Nabi Elisa pada waktu itu. Dan dia menyalahkan situasi itu terhadap Allah dan juga Nabi Elisa. Hal ini membuat hatinya sangat sedih. Adik-adik, dia marah melihat situasi ini. Sehingga suatu waktu dia memanggil para ajudannya. Ya, dia memanggil para ajudannya dengan tujuan dia katakan ingin membunuh Nabi Elisa. Karena dia sangat membenci, dia menyalahkan ini semuanya terjadi karena Nabi Elisa. Lalu dia memerintahkan para ajudannya untuk mendahului raja, menangkap dan membunuh Nabi Elisa. Kira-kira Nabi Elisa tahu nggak ya adik-adik ya, kalau dia mau ditangkap dan dibunuh oleh para ajudan tentara raja? Ya tentunya tahu, karena Allah sudah berfirman terlebih dahulu kepada Nabi Elisa bahwa akan ada orang yang ingin membunuh dia. Tetapi ketika pada waktu itu ajudan mau datang dan mau sampai ke rumah Elisa, dan saat itu Elisa dan juga para tua-tua kota sedang duduk-duduk di rumah dan mereka mengetahui hal itu. Dan para ajudan sampai di rumah Elisa dan bertanya, "Ya, mengapa kamu ada di sini?" Dan para ajudan itu berkata, "Saya ingin menangkap dan membunuh kamu." Lalu Nabi Elisa merespon seperti ini, "Kamu tidak tahu bahwa esok hari seluruh harga tepung jelai akan sesikal perak? Kamu tidak tahukah itu?" Lalu para ajudan itu tidak percaya. Yang ada mereka justru mencemooh, menghina. Tidak mungkin, sekarang kan harganya mahal, untuk membeli makanan aja mahal, langka. Sekalipun tingkap-tingkap pintu surga terbuka, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Adik-adik, para ajudan itu tidak percaya dengan firman Allah itu yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Mereka malah menghina firman Allah itu. Tetapi adik-adik, kira-kira Allah tahu nggak ya posisi bangsa Israel pada waktu itu mereka berada dalam masa kelaparan? Ya, Allah sangat tahu waktu itu bangsa Israel sangat membutuhkan makanan. Dan pada waktu itu Allah menggenapi rencananya bahwa pada waktunya harga makanan akan turun dan makanan bisa didapatkan dengan mudah. Nah adik-adik, pada waktu itu juga ada 4 orang kusta. Dan 4 orang kusta ini tidak berada di dalam kota. Kenapa? 4 orang kusta ini diasingkan dari kota tersebut. Adik-adik tahu kenapa alasannya? Karena orang kusta ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit kulit, ya, penyakit kulit, dan itu menular sehingga orang-orang menjauhi mereka dan mereka tidak boleh masuk ke dalam kota.
Dan 4 orang kusta ini juga berkumpul. Mereka berkata, bagaimana ini ya? Kita kelaparan. Kita di depan ini tidak dapat makan. Dan kita pun masuk ke dalam kota, pasti kita akan dibunuh oleh tentara Aram. Nah, adik-adik, mereka katakan, kalau begitu, kita mari masuk saja. Dengan berani mereka masuk, adik-adik. Daripada kita mati kelaparan di pintu gerbang, lebih baik kita masuk ke dalam kota saja. Nah, adik-adik, pada suatu hari, di saat senja, Allah membuat suara yang sangat besar, di mana di tengah-tengah samping perkemahan orang tentara Aram, Allah membuat suara kuda dan juga para prajurit-prajurit. Dan pada saat itu tentara Aram mengalami ketakutan yang sangat besar. Mereka kaget dan mereka segera bangun, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah serangan dari orang Israel. Mereka ingin membunuh kita, mereka ingin menangkap kita, mari kita kabur. Dan mereka saat itu kaget dan terkejut, lalu cepat-cepat mengumpulkan barang-barang, dan sebagian tidak sempat mengumpulkannya, dan mereka segera pergi dan meninggalkan barang-barang berharga di perkemahan mereka. Adik-adik, ingat tadi 4 orang kusta tadi? Orang kusta itu datang masuk di perkemahan. Mereka dengan hati-hati, mereka melihat-lihat apakah ada orang atau tidak. Lalu mereka melihat, wow, ini semuanya barang-barangnya berantakan, dan mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam perkemahan, adik-adik. Mereka melihat tidak ada satu orang pun. Yang ada adalah semuanya barang-barang berharga, emas, perak, dan juga makanan banyak di situ. Dan di situ kemudian orang kusta ini mengumpulkan makanan dan barang-barang berharga itu dan menempatkannya di satu kemah. Lalu salah satu di antara mereka berkata, masakan kita tidak memberitahukannya kepada raja kalau tentara Aram tidak ada lagi di sini, dan di sini banyak makanan. Lalu mereka berpikir, kalau kita tidak kasih tahu kepada raja, pasti nanti kita akan dihukum. Lebih baik sekarang juga, tidak usah menunggu besok pagi. Malam ini juga kita akan pergi ke raja untuk melaporkan hal ini. Lalu adik-adik, 4 orang kusta ini buru-buru pergi menghadap raja, dan mereka melaporkan bahwa di perkemahan tentara Aram tidak ada lagi, dan di sana banyak sekali makanan. Namun apa yang terjadi, adik-adik? Tentara raja itu tidak percaya, ya. Dia berkata bahwa saya tidak percaya, jangan-jangan ini hanyalah jebakan tentara Aram saja. Dia mengutus para ajudannya untuk memastikan hal itu. Lalu para ajudannya melihat, pergi ke tempat, dan di jalan mereka menemukan barang-barang berserakan, dan mereka semakin yakin bahwa tentara Aram tidak ada lagi di situ. Dan sesampai di perkemahan, mereka melihat banyak sekali makanan, teman-teman. Nah, adik-adik, hal ini pun mereka sampaikan kepada raja bahwa apa yang disampaikan oleh 4 orang kusta ini benar seperti apa yang terjadi di tempat. Dan hal ini pun tersiar kepada seluruh orang, dan orang pada waktu itu berani untuk keluar dari kota tersebut, dan mereka melihat, dan mereka bebas dari tempat itu, dan mereka sekarang mendapatkan makanan dengan mudah. Kalau tadi mereka mengalami kelaparan, sekarang mereka mendapatkan makanan, dan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Elisa, adik-adik. Sekarang mereka dapat membeli makanan itu dengan mudah, dengan tepung seharga 1 sikal perak. Itu adik-adik tahu itu harganya? Jika tadi 80 sikal perak, mereka bisa membeli 1 kepala keledai. Dengan harga 1 juta mereka beli roti di toko roti. Sekarang dengan harga 50 perak mereka bisa membelikan 10 potong roti. Wah, adik-adik, tentunya ini harga yang murah dan sangat gampang untuk dijangkau. Adik-adik, hal ini tersebar sehingga orang-orang pada waktu itu mendapatkan makanan. Tetapi adik-adik ingat tadi tentang ajudan yang ingin membunuh Nabi Elisa yang tidak percaya dengan firman Allah. Apa yang terjadi dengan dia? Benar seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa.
bahwa ajudan ini hanya ada di depan pintu gerbang dan dia hanya melihat-lihat makanan itu, tetapi dia tidak menikmatinya, adik-adik. Dan orang menggeser-geser dia, lalu dia terjatuh dan dia mati. Wah, adik-adik, tepat ya, seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini, di mana kita boleh belajar. Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, ya, percaya akan firman Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Ketika bangsa Israel berada dalam masa yang sulit, ketika bangsa Israel berada dalam masa kelaparan, ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah kegelapan, seakan-akan tidak ada cahaya dan tidak ada harapan itu, disitulah mereka melihat cahaya itu bersinar. Mereka melihat terang itu melalui apa? Melalui penggenapan akan janji-janji Allah. Dan penggenapan janji Allah ini akan terjadi terhadap setiap orang yang mau bersabar menunggu janji Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bukan seperti ajudan tadi ya adik-adik ya. Kalau kita melihat tadi ajudan yang tadi, dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Yang ada dia malah mengejek firman Tuhan. Apakah dia menikmati janji Tuhan? Tidak. Dia tidak menikmati, bahkan dia mati dengan sangat mengerikan sekali. Mungkin adik-adik juga pernah merasakan ya, merasakan dalam masa yang sulit, terkhusus pada saat ini. Kita melihat ya, dalam masa COVID ini kita sulit untuk pergi keluar. Mungkin adik-adik sudah 1 tahun bahkan lebih tidak bisa pergi berkunjung jauh, tidak bisa pergi jalan jauh, ataupun mungkin kesulitan dalam belajar. Di sekolah pun tidak bisa bebas seperti yang dulu lagi. Kita mengalami kesedihan di sana. Kita mengalami yang namanya hampir putus asa. Saya tidak mau sekolah lagi. 1 tahun belajar di rumah bosan. Tidak bisa main lagi sembarangan. Tidak bisa berkunjung ke sana ke sini. Di rumah terus bosan, begitu ya. Nah, adik-adik, ketika kita sabar menunggu janji Tuhan, ya, yaitu apa? Bahwa Dia akan setia menyertai kita, maka kita akan menikmatinya. Yang pasti adalah kita harus menunggu janji Allah dan menghidupi firman-Nya di dalam hidup kita semua. Menghidupinya dengan cara apa? Taat, terkhusus dalam masa pandemi saat ini, adik-adik ya. Di situ kita diharapkan untuk taat dengan apa? Menerapkan prokes, yaitu dengan memakai masker kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Dengan mengikuti setiap aturan-aturan tersebut, kita bisa menolong diri kita sendiri paling tidak. Dan ketaatan itulah yang Tuhan inginkan. Apalagi adik-adik, berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan ketika berada dalam masa yang sulit. Adik-adik dalam masa mengalami sakit penyakit, mungkin orang tua sedang sakit, kita mengalami kesedihan, kapan ini orang tua saya disembuhkan? Ya, kok saya mengalami sakit ini? Kok saya mengalami ini? Kok ketika saya minta ini, minta mainan, kok tidak dibeli? Ya, kita rindu supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan dan terus menjadi terang. Dan ketika kita sabar menunggu janji-janji Allah, maka Tuhan akan menggenapi tepat pada waktunya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, tetap semangat untuk terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tetap semangat untuk mengharapkan janji-janji Tuhan. Yang ingat, tetap harus menjalankan dan menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, demikian bagian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada saat ini. Berharap supaya kita senantiasa menjadi anak-anak terang yang terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau taat, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bersyukur bersama dengan anak-anak kelas besar boleh belajar tentang firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami untuk senantiasa
bersandar dan berpengharapan serta mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Sekalipun kami merasa di tengah-tengah kesulitan hidup seakan-akan tidak ada harapan, kami mengalami di masa kegelapan, tetapi biarlah di masa gelap itu kami boleh melihat bahwa janji-Mu nyata terhadap setiap orang yang mau percaya dan sabar menunggu janji Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, anak-anak-Mu juga yang ada di rumah saat ini. Tuhan tolong mereka, biarlah boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang senantiasa mau diarahkan, anak yang mau senantiasa mencari Tuhan sekalipun mereka masih dalam usia yang kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya teman-teman. Nah, Kak Tuti, sekarang waktunya nih kita mendengarkan nama-nama teman-teman kita. Siapa aja nih yang naik kelas dan juga yang lulus? Siapa aja ya mereka ya? Nah, kita lihat teman-teman kita yang naik kelas sekolah minggu dan yang juga lulus sekolah minggu yang naik ke kelas remaja. Harus tetap rajin beribadah ya, baik di sekolah minggu maupun di rumah masing-masing. Nah, Kak Tuti, ternyata selain kenaikan kelas teman-teman kita dan kelulusan, ada yang spesial loh hari ini juga loh. Saya tahu Kak, hari ini gereja kita baru ulang tahun kan Kak? Betul, hari ini gereja kita GKI Posnias itu baru ulang tahun yang ke-11. Wah, puji Tuhan atas pemeliharaan Tuhan buat gereja kita. Kalau begitu, mari kita menyanyikan pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia.
teman-teman kita yang naik kelas, ada juga yang lulus dari sekolah minggu. Bahkan kita juga bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-11 tahun. Betul Kak, seperti tema kita pada hari ini, kita berharap teman-teman sekolah minggu dan juga gereja kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, seperti lagu Yesus Menginginkan Daku. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan kenaikan kelas dari teman-teman kami di sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan menyertai hidup mereka, bahkan Tuhan juga yang menyertai mereka, memberkati pertumbuhan iman mereka. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa, biarlah kiranya tidak hanya fisik saja yang bertambah besar. Kami berdoa iman mereka boleh bertumbuh juga di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang lain yang masih belum naik kelas. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kami boleh setia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa dan mengikuti ibadah. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja kami yang berulang tahun ke-11 pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan menjadi berkat juga bagi jemaat yang bergereja, beribadah di gereja ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menolong kami, menolong setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah melalui gereja kami, nama Tuhan boleh semakin terus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terang Tuhan itu boleh tinggal di dalam hidup kami dan boleh kami pancarkan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, kita kan sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merayakan kenaikan kelas dan kelulusan, dan juga merayakan ulang tahun gereja. Berarti ibadah kita sudah selesai dong Kak? Iya, ibadah kita hampir selesai. Nah, pengumuman nih buat teman-teman sekalian, kalian akan mendapatkan bingkisan Blessing Day. Nah, tapi nanti bingkisannya itu dititip ke orang tua kalian ya, waktu orang tua kalian ibadah di gereja. Jadi nanti kakak-kakak akan titip bingkisannya kepada orang tua kalian. Nah, Kak Tuti, kita bersyukur ya kalau hari ini kita boleh mengadakan ibadah. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dan kasih setia Tuhan juga atas gereja kita. Nah, jadi adik-adik, ibadah kita akan selesai ya. Kita akan mengangkat pujian untuk mengakhiri ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur atas hari yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Tuhan kami bisa mulai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan kami menyerahkan hidup kami Tuhan agar kami terus menjadi anak-anak yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kami juga berdoa buat aktivitas kami selama 1 minggu ke depan ini. Tuhan tolong berkati, jaga, lindungi kami. Tuhan Engkau berkati orang tua kami. Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan dalam mengajari kami. Tuhan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Teman-teman. Yesus memberkati.